Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Oke. Saya absen dulu ya. Yang hadir mohon mengingati namanya. Siti Sayu Dulsana, Siti Mardia, Nazwa Ayu Oktavia, Iro, Alhufia, Irma Anggreni, Iman. Oke, semuanya hadir. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Saya minta pada siapa tadi? Alufia untuk jadi dirjen. Alufia. Semuanya mohon berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang konsep pendapatan nasional. Ya. Ada yang masih ingat apa saja yang termasuk dalam konsep pendapatan nasional? Sally, silakan. Yang pertama ada PDB, yaitu produk domestik bruto. Yang kedua ada PNB, produk nasional bruto. Yang ketiga ada CNN, produk nasional neto. Yang keempat ada NNI, net national income. Yang kelima ada PNI atau pendapatan nasional per seorang. Dan yang terakhir ada disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan. Baik, tepuk tangan. Terima kasih, Sally. Lengkap sekali tadi disampaikan ada 6 konsep pendapatan nasional. Bagus sekali, Sally. Terima tadi sudah menjawab terkait konsep dan apa pentingnya pendapatan nasional bagi sebuah negara. Jadi kalau pendapatan nasional negara itu tinggi, itu mencerminkan kesejahteraan sebuah negara atau masyarakatnya. Ya. Sebelum hari ini kita mau bahas tentang perhitungannya. Pendapatan nasional. Tapi sebelum saya bahas perhitungan pendapatan nasional, kita simak dulu video motivasi agar kalian punya motivasi hidup yang tinggi. Siap ya? Siap. Silakan disimak baik-baik. Ketika orang berbicara tentang merek Nike, apa yang ada dalam pikiran kamu? Simple, just do it. Ketika orang berbicara hari ini adalah kenyataan esok hari. Oke, itulah video motivasi kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penyemangat untuk menjalani hidup kita hari ini dan juga seterusnya. Ya. Karena kata Bung Karno mengatakan, taruhlah cita-cita kalian setinggi langit di angkasa. Sekalipun kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi berjuang, belajar, jangan tanggung. Jangan belajar karena hanya kewajiban. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini, pembelajaran tentang
metode perhitungan pendapatan nasional, kalian harus memiliki pengetahuan atau kompetensi di mana kalian harus bisa menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Itu yang pertama. Kedua, indikatornya, kalian harus bisa menjelaskan apa itu perhitungan pendapatan nasional beserta ketiga komponennya. Terus yang kedua, kalian bisa menghitung perhitungan pendapatan nasional berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Ya, kemudian kemampuan yang harus kalian miliki adalah menyajikan hasil perhitungan itu. Jadi kalian harus bisa menganalisis dan menghitung, ya, tidak hanya memahami. Dalam pembelajaran ini, nilai atau nilai pengetahuan, kalian harus minimal memiliki nilai 70 ya. Jadi KKN-nya 70. Selanjutnya, sebelum ke kelompok, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan tujuan dari pendapatan nasional itu sendiri apa. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu bangsa. Ya. Jadi pendapatan nasional itu dihitung, kemudian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi. Kira-kira di negara kita itu majunya dari sektor apa sih? Apakah sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian? Kan ada 9 sektor tuh ya. 9 sektor dalam pendapatan nasional. Itu negara kita itu di bidang apa majunya? Itu akan ketahuan. Apakah industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang 9 sektor itu apa ya? Kemudian untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara plural. Pendapatan. Nah, metode pendapatan nasional itu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen RTK. RTK itu rumah tangga konsumen, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan dari balas jasa atau produksi selama 1 tahun. Ingat nih komponennya. Pertama sewa atau rent. Kemudian upah itu upah gaji atau wage ya. Kemudian bunga bank, interest namanya. Kemudian ada laba atau profit. Nah ya, jadi ada 4 komponen yang bisa kita gunakan untuk menghitung metode pendapatan. Apa tadi ketiga apa? Pendekatan. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi. Ya. Jadi berbagai sektor ekonomi dalam suatu negara ditambah. Itu terdiri apa? Konsumsi rumah tangga. Kemudian pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau disebut dengan government expenditure. Government expenditure. Kemudian pengeluaran usaha atau investasi. Perusahaan itu kalau dia bangun pabrik, bangun usaha itu namanya investasi, ya, investment. Itu tadi tidak 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Ada pendekatan produksi, pendekatan Nah, harapan saya kalian tidak. Ya, sebelumnya tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang saya mau bagi kalian ke dalam kelompok, ya, ke dalam 3 kelompok. Kelompoknya yang minggu kemarin saja. Ada semuanya hadir? Silakan saya kasih waktu 2 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 acuan tangan. Kelompok 2 acuan tangan. Kelompok 3 acuan tangan. Sebelum kita bahas kerja kelompok, saya ada yel-yel dulu.
Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oh, Bapak. Oke, saya ada sedikit namanya bos berkata. Ya, bos. Berkata. Kalau bos, nih bos ya. Bos berkata, kalian harus nurut. Kalau nggak nurut, ada hukumannya. Tapi harus ada kata bos dulu. Setiap ada kata bos berkata, kalian ikut kata bos. Tapi kalau nggak ada kata bos berkata, jangan ikutin. Yang salah, senyum manis sambil action. Nah, angkat tangan. Bos berkata turunkan. Pegang kepala. Nah. Pas banget nih berdua. Senyum. Sambil lirik satu orang. Siap. Bos berkata, pegang pundak temannya. Pegang pundak temannya, bos berkata, turunkan. Pegang lagi. Bos berkata, pegang hidung. Pegang pipi. Bos berkata, pegang pipi. Turunkan. Pegang kepala. Bos berkata, turunkan. Tepuk tangan. Masing-masing satu kelompok satu, tolong dikerjakan dan dibaca baik-baik instruksi dari RKPD ini ya. Kelompok satu, kelompok dua, tiga. Oke, sebelum dikerjakan saya jelaskan dulu terkait dengan RKPD ya. Di situ ada dua tugas, pertama tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok di situ ada 12 kalimat yang menerangkan itu adalah faktor dari faktor perhitungan pendapatan nasional. Nah, kelompok satu mengelompokkan ke dalam faktor produksi. Yang 12 itu dicari ada berapa poin yang masuk ke dalam faktor produksi. Ya. Kemudian yang kelompok 2 mengelompokkan faktor pendapatan. Ya. Mana saja yang masuk ke dalam faktor pendapatan. Kemudian yang kelompok 3 pengeluaran ya. Akan dicari faktor pengeluaran. Setelah itu, setelah masing-masing kelompok mencari dan menganalisis daripada soal-soal tadi, sudah mengelompokkan ya. Masing-masing kelompok perwakilan 2 orang untuk presentasi hasilnya. Ya. Nanti ketika kelompok yang satu misalkan presentasi, kelompok 2 ini menandai ya. Komandannya yang masuk ke kelompok 1 ya, silakan cari sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang metode prediksi. Jadi setelah kami analisis, terdapat tiga ya. Jadi yang pertama yaitu Ibu Dorlichne menjual hasil panen jabunya senilai 2 juta. Dan yang kedua, sebuah perusahaan asuransi menjual premi asuransi senilai 50 juta. Yang ketiga, sebuah dealer menjual mobil senilai 150 juta rupiah. Kenapa kalian bisa mengetahui bahwa itu adalah metode produksi? Karena di sini kan ada yang kata menjual gitu ya, jadi mungkin menjual itu mungkin dan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause untuk kelompok 1 karena kelompok 2. Kelompok 2 silakan 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Di sini ada 4 yang termasuk pendekatan. Yang pertama ada Pak Kombong mendapat undian dari sebuah bank senilai 5 juta rupiah. Yang ketiga, Ibu Retno setiap tahunnya mendapat dana tambahan dari bunga bank sebesar 2 juta rupiah. Dan yang keempat ada Rudi mendapat gaji cukup besar dari perusahaan Astra sebesar 10 juta rupiah per bulan. Mungkin itu sekian, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok 3. Kalian bisa mengetahui bahwa ini semua termasuk dalam pendekatan pendapat. Karena dari setiap ininya ada kata mendapatkan setiap per bulannya, jadi kita bisa menganalisis bahwa itu adalah sebuah kesempatan pendapatan. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang tugas untuk mencari kegiatan yang termasuk dalam pendekatan pengeluaran. Yang termasuk dalam pendekatan pengeluaran ada 5. Yang pertama, setiap pagi seorang ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga dengan biaya rupiah 10.000. Yang kedua, kenapa kalian bisa mengetahui bahwa hal tersebut bisa masuk ke metode pengeluaran? Karena yang setiap pagi seorang ibu menyiapkan sarapannya itu termasuk dalam konsumsi. Yang pemerintah memberi bantuan untuk korban banjir termasuk dalam pengeluaran pemerintah. Yang perusahaan agrobisnis Renkanio setiap tahun menghabiskan dana itu termasuk dalam investasi dan nilai ekspor dan ada nilai impor. Itu kan termasuk dalam rumus mencari pendapatan pengeluaran. Ya, gimana? Kelompok 1? Cukup. Yang lain? Lain makan? Cukup. Oke. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil presentasi tadi masing-masing kelompok, apakah ada yang masih belum dipahami sama kalian atau mungkin masing-masing? Ada? Sudah cukup? Gimana? Apakah ada materi yang belum dipahami dari materi perhitungan pendapatan nasional ini? Apakah ada? Ya, gimana TW? Gimana? Tolong jelaskan bagaimana pemerintah menghitung pendapatan nasional negara. Oke. Jadi saya menanyakan bagaimana pemerintah menghitung metode pendapatan
bela ya, satu sumpah gitu ya. Iya. Maka nggak mungkin satu-satu gitu ya. Iya. Atau mungkin sekaligus dalam satu negara ada berapa penduduk kita? Indonesia ada berapa? 250 juta ya. Hitung semua. Nah, gimana caranya? Nah, pemerintah punya lembaga namanya BPS. Apa itu? Dalam materi ini, tadi kalian di awal saya sudah menjelaskan. Pertama, kalian bisa memahami metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional yang terbagi dalam 3 metode. Yang kedua, kalian bisa menghitung. Tadi setelah menganalisis, kalian sudah bisa menganalisis semuanya tepat, tidak ada yang meleset, ya. Terus menghitung. Nah, tadi itu menghitung, hitung ya. Apakah ada yang sudah ada yang selesai? Silakan sih. Berapa hasilnya? 271 miliar. Hitung dari mana itu 271 miliar? Jadi konsumsi itu kan 85 miliar. Ya. Terus ditambah dengan investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor dikurangi jadinya 267 miliar ditambah 4 miliar jadi 271 miliar. Oke. Terima kasih Sally. Oke ya. Nah, sekarang untuk menguatkan kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan materi perhitungan pendapatan nasional. Semuanya bawa gadget, bawa HP? HP-nya ada kuotanya? Ada ya? Sangat ada ya? Kita isi kuisis ya. Saya coba buka dulu kuisisnya. Baru ada satu yang masuk? Yang masukkan nama kamu. Maka yang lain mana? 142 543. Itu linknya tinggal klik di. Oke, 5 orang sudah masuk. Oke, busuk ya. Ya, silakan bicara. Kita lihat siapa yang paling cepat dan paling tepat. Waktu satu soalnya itu saya kasih waktu 1 menit. Kalian boleh coret-coret dulu, gitu ya, cari dulu. 1 menit, nanti totalnya 5 menit. Ini ada 5 soal. Produsen, pertanian, konsumen, pariwisata, Nasba. pendapatan ekonomi nasional, Oh, sayur. Buat 5 soal sudah betul. Mana? Nilai. Satu. Gimana? Bentar kok. Oh, oke ya. Iya, Pak. Kayaknya sinyalnya. Refresh. Udah. Udah ya semua ya. Ya, siapa yang pertama? Siapalah kita 3, 2, 1. Irfan. Kedua Sumarni dan ketiga Sally. Oke, gimana soalnya? Sulit, mudah? Mudah? Hitung ya, hitung ya. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan kuis. Gimana perasaannya ketika sudah mengerjakan kuis dan menambah nilai? Asma atau nilainya? Mana? Ya. Semangat. Belum? Ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua.
fungsional, ya. Dengan pembelajaran ini, saya harapkan kalian pertama tadi bisa mengerti apa itu metode perhitungan pendapatan nasional, meliputi 3 pendekatan, ya, pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Kira-kira apa yang sudah kita pahami saya jelaskan? Misalnya saya kan? Nanti sudah dikali tentang pendekatan produksi, pendapatan sama pendekatan pengeluaran. Jadi sudah paham ya? Sudah paham. Nanti insyaallah nanti bisa mengerjakan waktu ada soal ujian ya. Apa yang belum kalian pahami? Kira-kira apa yang belum kalian pahami? Semuanya. Tahu semua ya, jelas gitu. Ada yang satu aja misalkan yang Pak saya belum paham apa itu. Pak, ada nggak? Tapi udah paham semua ya? Udah paham semua ya? Oke, terima kasih. Terus kira-kira bagaimana perasaan kalian nih selama mengikuti proses pembelajaran? Sejam. Mau yang dia lagi? Oke. Enjoy, seru. Insyaallah kita nanti ketemu lagi minggu depan ya. Saya akan bahas tentang pendapatan per kapita. Pertama kemarin saya membahas tentang konsep pendapatan. Ini membahas tentang metode dan minggu depan kita bahas tentang pendapatan per kapita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, saya minta untuk ketua kelas memimpin jemaah untuk Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah.